Oke, kali ini gue mau bahas soal review Timnas Indonesia lawan Thailand di SEA Games baru aja selesai dan Indonesia terpaksa harus gagal maju ke final dan meraih medali emas. Kalah di extra time 1-0. Kita lihat dari line up-nya dulu ya. Sintayong menurunkan di lini belakang. Asnawi tidak bisa bermain karena akumulasi. Rahmat Irianto yang ditaruh di back kanan. Terus di tengahnya Marcelino Kambuaya bermain bareng dengan Klopp, dan di depan ada Irfan Jauhari, Egy Witan. Nah, di babak pertama Indonesia dari sejak awal mengambil inisiatif menekan Thailand, melakukan pressing dan memainkan permainan ciri khas Indonesia di babak pertama. Sejak awal babak pertama sampai beberapa menit lah berjalan. Dan Thailand sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain begitu Indonesia tekan. Thailand di babak pertama bermain sangat jelek karena Thailand di babak pertama terlalu banyak melakukan bola-bola silang, bola-bola long ball, bola-bola crossing. Namun yang sampai itu nggak pernah ada yang sampai, bahkan sangat sedikit yang sampai. Jadi praktis di babak pertama Indonesia lebih menguasai secara permainan. Dan Thailand gak bisa berkembang di babak pertama karena terlalu banyak bola long ball yang gak sampai. Entah itu terlalu jauh ataupun bolanya gak nyampe ke pemain gitu. Dan sebenarnya di babak pertama Indonesia bermain cukup baik kalau gue bilang. Indonesia bisa menekan Thailand. Dan begitu masuk di babak kedua berubah 180 derajat karena Thailand mengambil inisiatif duluan sejak awal babak kedua sampai di pertengahan babak kedua, menekan Indonesia terus. Indonesia praktis dikurung oleh Thailand, dan Thailand bermain lebih bola-bola pendek kali ini di babak kedua, tidak seperti di babak pertama terlalu banyak bola panjang, bola long ball yang nggak nyampe. Anthony Polking selaku pelatih mungkin menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih merapat lagi, dan terbukti memang permainan Thailand di babak kedua bola-bola pendeknya nyampe terus dan beberapa kali mengancam pertahanan Indonesia. Dan di samping itu juga kalau gue bilang Rahmat Irianto di bek kanan dari segi bertahan dia masih oke, gue bilang masih bisa menahan lah. Tapi dari segi menyerang sama sekali enggak ya, karena ya memang wajar lah, Rahmat Irianto kan posisi aslinya pemain center back dan juga bisa sebagai gelandang bertahan ya. Dan mungkin karena Coach STY tidak mau berjudi untuk menaruh Rio Fahmi di laga sepenting ini di sana, makanya dia menaruh Rahmat Irianto di sana. Dan kalau bilang secara bertahan masih oke lah. Dan Indonesia sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain di babak kedua asli. Passingnya amburadul, pegang bola 5 detik aja nggak bisa Indonesia di babak kedua. Thailand menguasai terus, menciptakan beberapa peluang juga. Dan sampai di menit menjelang penghujung babak kedua ya, di menit 77 sampai 80 Indonesia mulai dari situ Indonesia mulai keluar dari tekanan lah, mendapatkan beberapa kali kesempatan, entah itu lewat corner yang bertubi-tubi. Indonesia dapatkan berapa kali corner. Sayangnya Mark Locke memberikan umpan corner selalu terlalu ke dalam ya bolanya, entah itu langsung mengarah ke gawang ataupun mudah digapai oleh kipernya si Kawin itu ya. Jadinya itu seharusnya kalau Mark Locke udah berkali-kali memberikan umpan corner yang terlalu dalam, harusnya dia kasih cornernya agak keluar aja gitu, jangan terlalu dalam, karena kan kiper si Kawin kan posturnya ideal bisa menang duel di atas. Dan juga harusnya Mark Locke memberikan bolanya agak keluar aja gitu, jangan terlalu dalam lagi gitu loh. Itu yang agak disayangkan ya, Indonesia mendapatkan banyak corner tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan kalau gue bilang dari permainan ya gak kelihatan apa-apa juga. Ricky Kambuaya di match ini sama sekali gak kelihatan end passingnya. Witan juga sama sekali gak kelihatan bagaimana ya kan. Biasanya Witan dengan pergerakan-pergerakannya dan bisa melakukan end passing, kali ini megang bola aja nggak ada gue lihat gitu. Egy
beberapa kali melakukan aksi dan peluang melakukan syuting, tapi sayangnya masih terlalu pelan ataupun ke kiper. Dan yang sangat disayangkan, Egy harus menepi karena cedera ya di lututnya. Ya semoga nggak begitu parah ya, sangat disayangkan. Cedera di lutut tentu memakan waktu yang banyak untuk pemulihan, dan sedang hangat diperbincangkan juga seorang Egy ini disanding-sandingkan seorang Boaz Solosa ya. Ya kalau gue bilang beda lah, beda level lah ya. Egy di usianya sekarang, di masih muda ini, masih banyak waktu, dia pemainnya sangat berbakat. Dia bisa punya skill untuk mendribble bola, melewati lawan, take on, one on one. Tapi ya memang nggak kelihatan juga ya Egy ya di saat-saat laga yang penting. Aroma Eropanya nggak tercium gitu dari seorang Egy. Boaz sejak usia masih main di PON sudah dipanggil timnas, sudah benar-benar menunjukkan kualitasnya. Sayangnya Boaz pada saat itu, yang membedakan Boaz dengan Egy adalah pada saat Boaz di bersinar sejak di PON masuk timnas, dia mendapatkan tawaran bermain di luar negeri dari Eropa, dia tidak menerima. Dia bermain di dalam negeri saja sampai akhir hayatnya. Sementara Egy sejak muda merantau bermain di Eropa. Tapi sayangnya di laga-laga krusial Egy ya nggak kelihatan juga aroma Eropanya gitu. Dan setiap orang punya ciri khas masing-masing lah. Dan kembali lagi ke match tadi, Sadil yang gue bilang yang cukup bagus ya bermainnya, dimasukkan dari bench, beberapa kali melakukan aksi ya kan, berani cutting inside, berani melakukan tusukan, tapi sayangnya ya masih bisa dicegah oleh pertahanan Thailand. Lini depan juga ya nggak kelihatan sama sekali. Irfan Jauhari bekerja keras, ngejar bola sana sini, tapi ya nggak dapat supply juga dari lini tengah gitu loh. Lini tengah Indonesia di match ini ya mati lah kalau gue bilang ya. Kambuaya nggak kelihatan, Klopp juga angin-anginan, Marcelino beberapa kali melakukan aksinya, tapi sayangnya ditarik duluan, ya kan. Emre Tuan bahkan yang baru masuk dari bench, beberapa menit langsung ditarik kembali. Ya, dan Sintayong seringkali melakukan ini ya, dia melakukan pergantian untuk pemain di depan, berapa menit gak jalan dia tarik kembali orang yang baru masuk. Dan ini membuktikan bahwa entah itu karena si pemain tidak bisa mengikuti kemauan Sintayong untuk di pertandingan itu dia dimasukkan makanya ditarik, atau memang ya gak ngerti juga lah ya kan, apakah si kualitas pemainnya juga yang gak bisa berkutik gitu. Dan di extra time ya tibalah gol itu ya, kalau gue bilang itu Dewangga salah terlambat untuk sliding. Harusnya kalau dia ragu untuk mendapatkan bola itu, harusnya dia jaga zona aja dulu ya kan, menghalangi dari depan, jangan langsung dia serobot aja. Dan terbukti dia terlambat untuk menyerobot dan langsung di shooting. Dan memang Benjamin Davies, pemain keturunan Thailand ini memang bagus sekali ya, dia agak delay sebentar menunggu rekannya come up, lalu dia end passing ke sana dan Dewangga telat potong, itu sayangnya. Dan ya praktis di extra time setelah Indonesia kebobolan, Indonesia nggak bisa apa-apa lagi kalau gue bilang. Permainan Indonesia ya sangat kurang kreativitas ya. Indonesia tidak bisa menciptakan peluang lagi, bahkan shot on goal aja pun udah nggak pernah gitu loh. Walaupun ada, itu pun sangat pelan ke arah kiper dan bisa diantisipasi oleh pertahanan Thailand. Dan beberapa kali pemain Thailand juga melakukan aksi drama sinetron, entah itu jatuh-jatuh lah, ngulur-ngulur waktu, killing time dan segala macamnya ya. Ya mau gimana lagi, wajar aja lah, setiap tim apalagi dalam kompetisi turnamen ini ya pasti mereka ingin mengulur waktu untuk bisa mencapai kemenangan, karena apalagi mereka sudah unggul. Dan sayangnya pemain Indonesia terpancing di sana. Harusnya mereka biarin aja gitu, pemain Thailand mau killing time seperti apa kayak sinetronnya, ya udah biarin aja. Toh wasit juga bisa memberikan penambahan waktu gitu. Dan kenapa pemain Indonesia harus terpancing emosinya sehingga semakin merugikan tim, waktu semakin terbuang, belum lagi ada 3 kartu merah di extra time ini yang kalau gue bilang ya patut disayangkan lah ya. Rahmat Irianto, Kambuaya, Firjandika, dan
entah itu kartu merah karena mereka melakukan aksi yang berbahaya pada saat bola di kaki Thailand, atau pada saat permainan sudah terhenti mereka melakukan aksi yang meracau di lapangan sehingga mereka kena kartu merah, dan itu sangat disayangkan. Dan yang gue patut pertanyakan itu juga ya, kepemimpinan wasit di match ini juga gimana ya. Dia memberikan kartu merah pada pemain Thailand juga satu, yang William apa itu, yang pemain keturunan juga kayaknya itu, dan dia baru masuk dari bangku cadangan, terus dia kasih kartu kuning kedua lalu merah. Lalu si William itu kan protes, dan gue bilang kenapa dia protesnya begitu lama. Mungkin gue agak meragukan, mungkin dia merasa bahwa tidak mendapatkan kartu kuning pertama sebelumnya. Harusnya cukup karena dia baru menerima kartu kuning ini. Kenapa dia langsung di second yellow terus red card? Mungkin itu yang dia pertanyakan. Gue pun juga sempat menilainya di situ mungkin. Makanya dia agak protes lama kan. Dan wasit ini juga ya dari Asia Barat ini atau dari manapun, dia sudah banyak insiden terjadi terhenti akibat hujan kartu di penghujung extra time. Setelah laga dilanjutkan kembali, dia langsung meniup peluit selesai pertandingan gitu. Padahal insiden-insiden itu kan terjadi sebelum injury time yang 3 menit di awal itu selesai gitu. Harusnya walaupun dengan kondisi 8 lawan 10 ya, harusnya pertandingan dilanjutkan untuk beberapa menit ke depannya, entah itu 1 menit, 2 menit, diberikan waktu itu loh setelah insiden hujan kartu itu. Tapi wasit langsung meniup peluit selesai pertandingan. Nah, itu patut dipertanyakan juga kepemimpinan wasit di situ ya. Inilah yang patut dikritik ya, bahwa kompetisi se-Asia Tenggara ini yang induknya itu adalah AFF menerima wasit dari AFC tentu ya. Mereka kan memohon wasit dari AFC untuk memimpin pertandingan di AFF di sekitar Asia Tenggara, dan wasit-wasit dari AFC memberikan wasit itu wasit buangan dari Asia yang nggak kepake di Asia sana gitu, yang nggak terpakai di level Asia sana. Wasit buangan yang ditaruh di level AFF, level Asia Tenggara ini, sehingga ya kualitas kepemimpinannya beberapa match kita bisa nilai sendiri ya, bisa merugikan gitu kan, sangat patut dipertanyakan lah. Maka dari itu ya mau gimana lagi ya, inilah sepak bola, setiap aspek di dalamnya berpengaruh, entah dari internal dan eksternal. Dan ya, kenyataan pahit harus kita terima, Indonesia gagal melaju ke final dan memperebutkan medali emas di SEA Games. Dan ya, ditambah lagi pemain-pemain kita juga di match ini terpancing terus emosinya berapa kali. Kenapa mereka nggak bisa menahan ya? Padahal kalau mereka menahan emosi, fokus untuk mengejar ketertinggalan, masih ada harapan di sana. Tapi karena udah kepancing, jadinya hilang fokus. Jadinya permainan pun udah nggak bisa dinikmati lagi di extra time, dan ya kita harus kalah. Dan perebutan medali perunggu, kalau gue bilang ya udah nggak seru lagi lah dinikmati. Sangat disayangkan, kurang beruntung Indonesia. Coach STY harus benar-benar ya gimana ya, federasi dalam hal di sini PSSI harus bisa mengevaluasi juga lah atas kinerja Coach Sintayong di SEA Games ini. Karena ya target demi target diberikan dan tidak tercapai ya, sudah bisa lah ya untuk dievaluasi bagaimana mestinya. Thanks for watching.